Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah minggu kita pada hari ini kita landaskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya senantiasa baik-baik saja, sehat selalu, dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita memasuki dalam minggu biasa ke-15 atau minggu ke-12 setelah Pentakosta. Dan di dalam ibadah kita akan bersama-sama mempergumulkan tema hidup dalam hikmat Allah. Melalui tema ini kita diajak kembali sebagai umat-umat Allah yang dikasihi oleh Allah untuk bisa senantiasa hidup di dalam hikmat Allah. Hikmat Allah inilah yang mengajak kita untuk bisa melaksanakan kasih bagi sesama kita. Menyatakan kasih kepada sesama, mewujudkan kasih Allah kepada sesama kita tanpa membedakan ras, golongan, memerdekakan sesama kita. Inilah wujud dari kita hidup di dalam hikmat Allah, yaitu membagikan berkat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang lain, sesuai dengan firman dan perintah Allah. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita nyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 9, bait yang kedua. Kidung Jemaat 9, bait yang kedua. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28 tertulis demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat ini kita diingatkan kembali untuk bisa memberikan kasih kepada Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan juga berbagi kasih bagi sesama kita. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa seringkali di dalam kehidupan kita masih mementingkan ego kita. Kita masih mementingkan diri kita, menganggap diri lebih baik. Menganggap bahwa kasih Allah hanya milik kita sendiri, tidak untuk dibagikan bagi sesama kita. Kita masih belum bisa mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati. Kita masih belum bisa mengasihi sesama kita.
kita masih belum mampu melaksanakan firman Allah bagi kita. Inilah dosa kita, inilah kesalahan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ibadah kita hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon ampunan Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang belum mampu melaksanakan tugas perutusan dari-Mu di dunia ini. Engkau merangkul kami dengan kasih-Mu yang tulus, namun kami tak memandang kasih yang Engkau tunjukkan secara nyata melalui salib. Kami justru menganggap diri lebih tinggi. Kami tidak mau mengasihi sesama kami. Kami tidak mau melayani sesama kami. Ya Allah, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kasih dan pengampunan-Mu kepada kami. Dan kiranya Sang Roh Kudus senantiasa membimbing kami, serta memampukan kami untuk menjadi umat-Mu yang mampu senantiasa membuka hati, merasakan kasih-Mu, hidup di dalam hikmat-Mu, dan mampu melaksanakan tugas perutusan-Mu bagi umat manusia di dunia ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita respon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan kidung pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 382 bait yang pertama. Ya Yesus terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15-17 yang demikian bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman ini kita bisa melihat betapa besar anugerah kasih Allah kepada kita. Ia menuntun kita, Ia mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam hikmat Allah, bagaimana hidup sebagai umat Allah, yang dapat kita pelajari melalui kitab suci kita. Sebuah berita kasih dari Allah yang begitu besar, yang bisa kita rasakan, yang juga menjadi dasar bagi kita dalam memperbaharui kehidupan kita untuk bisa sesuai dengan hikmat Allah, hidup sesuai dengan hikmat Allah. Marilah kita respon berita anugerah dari Tuhan dan petunjuk hidup baru ini dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 416 bait yang pertama. Tersembunyi ujung jalan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa sumber kehidupan kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan kami diperbolehkan untuk beribadah. Kami diperbolehkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami hendak berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di GKJ Ngesrep Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tugas dan tanggung jawab kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani setiap pekerjaan, setiap tugas tanggung jawab kami dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab Tuhan, sebagai bukti dari ketaatan kami, dari ucapan syukur kami atas berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk kesehatan tiap-tiap kami umat-Mu di GKJ Ngesrep Tuhan. Kiranya sekalipun di masa pandemi COVID ini, sekalipun dalam keadaan yang mencekam ini Tuhan, dalam keadaan yang serba terbatas ini Tuhan, kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat, dan biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh berserah kepada Tuhan untuk setiap perkara-perkara di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini masih duduk di bangku persekolahan Tuhan, baik yang masih PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun yang sudah berkuliah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kecerdasan bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang mengajarkan tanggung jawab bagi anak-anak kami untuk belajar sebagai seorang murid Tuhan. Biarlah apa yang dipelajari oleh anak-anak kami ini dapat berguna bagi masa depan mereka. Dan apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kami dapat tercapai. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami di GKJ Ngesrep yang dalam saat ini sedang dalam masa mencari pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun anak-anak kami di dalam masa mencari pekerjaan ini Tuhan. Biarlah anak-anak kami memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan bolehlah anak-anak kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi para sesepuh kami Tuhan, para adioswa di GKJ Ngesrep. Di usia yang senja ini Tuhan, di kekuatan fisik yang mulai melemah, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun langkah para orang tua kami ini. Sekalipun di usia yang telah renta ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memakai para orang tua kami ini di dalam menyatakan kasih Tuhan bagi sekitar mereka. Biarlah para orang tua kami ini dapat senantiasa bersyukur dalam keadaannya, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi para orang tua kami ini. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi umat-Mu di GKJ Ngesrep yang pada saat ini Tuhan sedang dalam keadaan tidak sehat. Bagi umat-Mu yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan Tuhan, terkhusus bagi Ibu Hartono Tendo, Ibu Suki, Ibu Tasmini, Bapak Niko Koyongian, Bapak Sumarsono, Ibu Edi Supriyanto, Bapak dan Ibu Puguh Triandi, Adik Vian, Ibu Agustin Carolina Hadi, dan juga Mas Afin Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah saudara-saudara kami ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui perantaraan obat-obatan, tenaga medis, maupun istirahat yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan.
bahwa kesembuhan itu nyata di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami GKJ Ngeserp ya Tuhan, untuk setiap rencana-rencana, setiap hal-hal yang sudah dirancangkan bagi gereja kami Tuhan, biarlah kami umat di GKJ Ngeserp dapat bersama-sama saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam mewujudkan setiap rencana kegiatan yang ada di dalam gereja kami. Biarlah seluruh rencana ini dapat terlaksana Tuhan dengan baik, hanya demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kami. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, di tengah suasana yang mencekam, suasana yang terasa rusuh, di tengah kebijaksanaan yang harus dikeluarkan, yang kadang rasanya terasa menyakitkan bagi kami, terasa menyesakkan bagi kami Tuhan, biarlah kiranya kami dapat senantiasa menyerahkan diri kami, bangsa kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, rakyat Indonesia dapat senantiasa menyatakan, mewujudkan bangsa yang lebih baik. Biarlah Tuhan memakai para pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin kami. Biarlah setiap aturan-aturan yang dikeluarkan itu hanya demi kebaikan kami. Biarlah kami boleh bersama-sama bersinergi di dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan tentram Tuhan, bangsa kami Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang terdampak pandemi COVID Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan uluran tangan Tuhan bagi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Dan kiranya juga Tuhan menjadikan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kasih, memberikan pertolongan, memberikan doa bagi sesama kami yang sedang dalam kesusahan. Mereka yang tertindas, mereka yang tidak dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ya Bapa Sang Sumber kehidupan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam hikmat-Mu, ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, setiap suka dan duka kami, karena kami yakin dan percaya, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah penghiburan kami, Tuhanlah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Sang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, menjadi penerang di dalam jalan kehidupan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus bersedia membimbing kami, memampukan kami di dalam memahami firman-Mu dan di dalam melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inneke Ripka Krisna Pawestri. Boleh dipanggil Yunike, boleh dipanggil Ripka. Sesuka Bapak Ibu saja mau memanggil saya apa. Saya berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Gunung Kidul, mungkin jalan-jalan ke pantai. Mungkin Bapak Ibu melewati rumah saya. Rumah saya itu ya dekat dengan pinggir jalan menuju Wonosari, menuju jalan ke pantai. Jadi saya berasal dari Yogyakarta. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya juga mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan alasan satu dan yang lain, saya belum bisa datang ke GKJ Ngesrep. Jadi untuk ibadah kali ini saya merekam dari rumah, dan dengan keterbatasan yang ada saya mohon maaf. Semoga kita segera mendapat kesempatan untuk bertemu agar bisa mengenal lebih jauh. Baik, sekian perkenalan dari saya. Mungkin untuk lebih jauhnya kiranya nanti semoga kita ada kesempatan untuk berbincang lebih banyak. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pasti pernah mendengar. Sebenarnya bukan mendengar, tapi ada sebuah gambar seorang Bapak Ibu yang menunggang keledai. Jika ada yang belum pernah melihat gambarnya, mungkin saya ceritakan saja gambar itu. Ada sebuah gambar seorang Bapak Ibu yang menaiki seekor keledai. Tiba-tiba ada orang yang melihat dan berkata, "Orang-orang itu bodoh sekali, mereka tidak bijaksana. Mereka berdua menaiki keledai, betapa kasihan keledai itu. Dia harus menopang dua orang yang terlihat berat, jalannya saja kelihatan kesusahan." Kemudian Bapak Ibu itu mendengarnya dan dia turun dari keledai itu. Mereka menuntun keledai itu, mereka berjalan. Kemudian mereka berjalan beriringan sambil menuntun keledai itu. Kemudian berjumpa lagi dengan seseorang. Kemudian dia berkata, "Betapa bodohnya Bapak dan Ibu itu. Mereka sangat-sangat tidak bijaksana. Mereka punya keledai, kenapa tidak dinaiki saja?" Bapak Ibu itu pun bingung. Tadi kami naikin, diprotes. Sekarang kami tuntun, kami dikatakan bodoh.
Kemudian si bapak berkata, "Ya udah Bu, ibu aja yang naik keledainya." Akhirnya si ibu itu yang menaiki keledainya. Dan si bapaknya berjalan sambil menuntun keledai itu. Bertemu lagi dengan orang yang kemudian berkata, "Si bapak itu bodoh sekali, mau-maunya mengalah sama istrinya. Dia yang suruh berjalan. Kepala keluarga macam apa yang mau diinjak-injak disuruh jalan kaki? Istrinya yang naik keledai." Bapak ibu itu kemudian berunding lagi. Gimana ini kita? Ya udah, bapak aja yang naik keledai, ibunya yang jalan menuntun keledainya. Di jalan mereka ketemu lagi dengan orang yang kemudian mengomentari, "Si bapak ini egois banget sih. Masa dia sendiri yang naik keledainya, ibunya disuruh menuntun keledai suruh jalan. Enggak kasihan sama ibunya, cuma memikirkan diri sendiri." Kita bisa bayangkan betapa bingungnya bapak dan ibu ini. Kok kayak aku salah terus ya? Keledai kami naiki berdua salah. Kami nggak naikin disalahkan. Ibu yang naik disalahkan. Aku yang naik, bapak yang naik disalahkan. Kami dianggap tidak bijaksana. Kami dianggap bodoh apapun yang kami lakukan. Dari cerita ini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Bahwa untuk menjadi bijaksana, menjadi berhikmat sesuai dengan ukuran manusia, itu sangat sulit, sangat susah. Selalu ada sesuatu yang salah di mata manusia. Menjadi bijaksana menurut ukuran manusia itu tidak ada habisnya. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, kita diajak untuk menjadi bijaksana, menjadi berhikmat sesuai dengan ukuran Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dalam bacaan kita hari ini, Yohanes 6 ayat 51 sampai 58, di sini Yesus mengajarkan hikmat bagi orang-orang yang berada di rumah ibadat di Kapernaum. Di dalam bacaan ini, Yesus mengajarkan tentang dirinya sebagai roti hidup. Bacaan kita ini bagian dari bacaan panjang yang sebenarnya sudah kita baca dari minggu-minggu yang lalu, yang berlatar belakang dari Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu, kita sering membaca bahwa Yesus sering mengajarkan hikmat, mengajarkan sesuatu, mengajarkan firman Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Jadi menggunakan hal-hal yang bersifat jasmani untuk menjelaskan sesuatu yang rohani. Yesus sering melakukan hal itu. Begitu juga di dalam bacaan kita. Yesus mengajarkan sesuatu yang rohani melalui roti. Yaitu Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Tapi adakah kita yang punya pertanyaan? Kenapa sih roti? Kenapa harus roti? Kenapa enggak ikan saja? Kan 5 roti dan 2 ikan yang dipakai Tuhan. Kenapa enggak Yesus mengatakan, "Akulah ikan hidup"? Kenapa akulah roti hidup? Adakah dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki pertanyaan itu? Mungkin jika ada yang punya pertanyaan, mengapa roti? Mengapa tidak ubi? Mengapa tidak makanan-makanan lain? Sebenarnya jawabannya adalah karena roti yaitu makanan pokok dari orang-orang Yahudi. Makanan pokok mereka adalah roti, sama seperti kita yang makanan pokok kita nasi. Makanan pokok di sana adalah roti. Kita kalau belum makan nasi, rasanya belum kenyang. Kecuali untuk mungkin saudara-saudara yang sedang diet ya.
rasanya belum kenyang. Kadang bikin mie aja masih pakai nasi karena merasa belum kenyang, padahal sama-sama karbohidrat katanya. Begitu juga dengan di sana. Roti adalah makanan pokok. Jadi, Yesus hendak mengatakan bahwa ia sama pentingnya seperti roti. Ia adalah makanan pokok bagi orang-orang Yahudi, bagi bangsa Israel. Disitulah mengapa Yesus menggunakan roti hidup. Yesus bahkan mengontraskan dirinya dengan roti mana. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Yesus mencoba memperbandingkan dirinya sebagai roti hidup dengan roti mana yang didapatkan bangsa Israel di gurun ketika mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir. Kisah bangsa Israel yang makan dari roti mana selama bertahun-tahun ini menjadi kisah yang begitu dibanggakan oleh bangsa Israel. Yesus mencoba mengontraskan dirinya dengan kisah itu, bahwa Yesus yang memberikan kehidupan. Roti mana yang diterima leluhur itu hanya memberikan kehidupan secara jasmani. Mereka hanya bisa bertahan hidup secara jasmani. Tetapi Yesus, sang roti hidup, mampu memberikan kehidupan yang lebih dari itu. Kehidupan kekal sampai di surga kelak, bersama-sama dengan Bapa dan orang-orang yang percaya. Yesus hendak mengajarkan hal ini melalui perumpamaan sebuah roti. Yesus mengajak bangsa Israel untuk makan dagingnya dan minum darahnya, sehingga mereka mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi perkataan Yesus ini kemudian malah justru menjadi kebingungan bagi bangsa Israel, bagi mereka yang mendengarkannya. Bagaimana mungkin mereka bisa makan daging Yesus? Bagaimana mungkin mereka minum darah Yesus? Itu ada sesuatu yang haram untuk dilakukan. Sesuatu yang sangat najis, tidak boleh dilakukan. Memakan hewan tertentu saja dianggap najis. Masa mereka mau makan daging manusia? Bagaimana mau meminum darah Yesus? Mereka terkena darah saja, mereka menjadi najis. Betapa aturan pada masa itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus. Memakan daging manusia, meminum darah manusia. Sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu mereka berpikir, orang ini sepertinya tidak waras. Mereka kebingungan, mereka bahkan bertengkar di antara mereka atas perkataan Yesus ini. Mereka hanya memahaminya secara harafiah. Memahami bahwa perkataan Yesus ya dapat diterima begitu saja. Makan daging Yesus ya berarti makan daging Yesus, sama seperti mereka mungkin makan daging unta, daging babi. Meminum darah Yesus sama seperti meminum air, meminum anggur. Mereka memahaminya demikian, sehingga terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, terjadi gejolak di antara mereka karena perkataan Yesus ini agaknya tidak masuk akal untuk dilakukan. Saudara yang terkasih di dalam ibadah kita hari ini, kita bersama-sama akan mempergumulkan tema hidup dalam hikmat Allah. Lalu, apa sih hikmat? Apa makna dari hikmat? Jika menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijaksanaan, yaitu kepandaian menggunakan akal budinya dengan pengalaman dan pengetahuannya
atau juga dapat berarti kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Lalu bagaimana ciri orang yang hidup dalam hikmat Allah? Jika kita berangkat dari makna kata hikmat tadi, yang seseorang bisa tahu apa yang harus dilakukannya menggunakan kemampuannya, pengetahuannya, maka jika kita hidup di dalam hikmat Allah, berarti kita mampu untuk menerapkan apa yang menjadi aturan-aturan Tuhan, apa yang menjadi ajaran Allah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap situasi-situasi kehidupan, bagaimana kita bisa? Oh, dalam situasi ini, jika sesuai ajaran Tuhan, berarti kita harus begini. Itulah makna dari hidup di dalam hikmat Allah. Kita diajarkan, kita diajak untuk bisa hidup di dalam hikmat Allah. Kita diajak untuk bisa menjadi umat Tuhan yang bisa tahu apa yang harus aku lakukan dalam kehidupanku yang sesuai dengan ajaran Tuhan dalam keadaanku saat ini. Orang yang hidup dalam hikmat ini bertentangan dengan orang yang bodoh. Ini sesuai dengan bacaan leksionari kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Yang mengatakan bahwa orang bodoh tidak mengerti perkataan Tuhan. Jadi jika kita mau menjadi umat Allah yang bijaksana, umat Allah yang hidup di dalam hikmat, maka kita harus tahu apa yang menjadi perkataan Allah. Tidak seperti bangsa Israel, tidak seperti orang Yahudi yang mendengarkan perkataan Yesus tadi. Mereka tidak bisa hidup di dalam hikmat. Mereka tidak bisa memahami apa sih ajaran yang ada, apa sih ajaran Allah, apa agaknya yang hendak dimaksudkan oleh Yesus ini. Mereka belum mampu memahami. Mereka hanya memahami secara harafiah saja. Tetapi kita, tentu saja, pada saat ini kita sudah bisa memahami apa yang dimaksudkan Yesus dengan makan daging dan minum darahnya. Darah dan daging Yesus yang dicurahkan, memakan daging Yesus, meminum darah Yesus. Ini adalah makna dari peristiwa salib. Peristiwa Yesus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang lebih baik bagi kita umat manusia, untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Kita pasti tahu ini. Karena kita juga sering meresapinya ketika kita melakukan perjamuan kudus. Kita makan roti, kita makan anggur sebagai darah dan daging Yesus, simbol dari darah dan daging Yesus. Di dalam sakramen perjamuan kudus kita mengingat kembali peristiwa itu. Maka ayat ini rasanya dekat dengan kita, rasanya kita tahu apa yang dimaksud dengan Yesus, apa yang dimaksud oleh Yesus. Kita sudah bisa tahu bagaimana hidup di dalam hikmat Allah. Hikmat apa yang diajarkan Yesus melalui bacaan kita hari ini. Melalui Yesus kita beroleh kehidupan yang kekal. Jika melalui Yesus kita beroleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan bersama Allah di sorga, maka kita juga harus bisa meniru apa yang diajarkan Yesus. Bagaimana hidup sesuai ajaran Yesus, sesuai ajaran Tuhan, sesuai dengan hikmat Allah melalui Yesus yang tertulis di dalam kitab suci. Pemahaman kita tentang karya kasih melalui kayu salib, melalui pengorbanan Yesus. Inilah yang menjadi hikmat penuntun kita
dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Hikmat ini tidak kemudian menjadi kekayaan bagi diri kita. Oh, aku diselamatkan. Oh, aku dapat kasih. Tidak kita simpan sendiri, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana jika kita hidup di dalam hikmat? Berarti kita ibaratkan pohon yang hidup. Kita memberikan kehidupan bagi orang lain. Seperti pohon yang memberikan kehidupan bagi burung, bagi manusia, bagi ulat, bagi hewan-hewan di sekitarnya. Atau bahkan sesama pohon lain, benalu. Bagaimana kita juga bisa memberikan kasih yang kita dapatkan. Kasih yang nyata melalui peristiwa salib bagi sesama kita. Inilah ajakan kita sebagai umat Allah untuk mampu hidup di dalam hikmat, di dalam kasih Allah, membagikannya dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati, dengan kesadaran bahwa Allah mengasihi kita, bahwa aku hidup di dalam hikmat Allah, bahwa aku mau menjadi umat Allah yang bijaksana, yang berhikmat. Itulah ajakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 2 hari lagi, tanggal 17 Agustus, kita akan bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan memperingati momen kemerdekaan Indonesia. Mungkin sudah ada bendera-bendera yang dikibarkan di depan rumah Bapak Ibu. Ya, sekalipun dalam kondisi pandemi ini mungkin tidak semeriah seperti biasanya. Ada lomba-lomba untuk anak-anak, ada upacara. Mungkin saat ini kita merayakan peristiwa kemerdekaan itu dengan rasa yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Karena adanya pandemi COVID yang agaknya belum mereda ini. Tetapi tentu nilai kemerdekaan yang ada di dalamnya harus senantiasa kita pegang. Harus senantiasa kita hayati. Kebebasan yang kita dapatkan, kemerdekaan yang kita dapatkan melalui penjajah, melalui upaya para proklamator kita, para pemimpin-pemimpin sejarah kita yang menjadikan kita merdeka saat ini. Nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai kemerdekaan itu yang harus senantiasa kita pegang, sekalipun keadaan sudah berbeda, sekalipun kita nggak bisa memaksimalkan perayaannya. Tapi nilainya harus tetap kita pegang. Sebagai umat Allah, kita juga dimerdekakan. Kita tidak hanya dimerdekakan secara bangsa dan negara, secara peraturan. Kita juga dimerdekakan secara rohani. Kita diberi kasih, kita diberikan kehidupan. Kita bisa memilih, kita mau hidup di dalam hikmat Allah, atau kita hidup di luar hikmat Allah. Kita diberi kemerdekaan itu. Tentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di belakangnya. Tetapi, jika kita mau memilih untuk hidup di dalam hikmat Allah, kita jadikan momen kemerdekaan ini untuk kita merenungkan kembali tentang kemerdekaan kita. Tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, solidaritas yang kita miliki bagi sesama kita, bagi bangsa dan negara kita. Kita diajak untuk marilah kita sebarkan kasih itu. Kemerdekaan kasih yang kita dapatkan dari Allah kita sebarkan bagi sesama kita. Kita bagikan kasih itu bagi sesama kita. Tentunya dengan tanpa membedakan ras, golongan, agama. Mungkin ini memang terasa sulit, terutama dalam menyatakan kasih bagi orang yang membenci kita. Orang yang tidak akur dengan kita itu sangat sulit pasti. Karena kita harus menyingkirkan perasaan kita. Kita harus menyingkirkan hati kita yang tersakiti. Tetapi inilah yang menjadi ajakan kita. Inilah yang menjadi ayo bagi kita untuk bisa. Inilah salib kita. Bagaimana kita mampu menyingkirkan perasaan pribadi kita. Menyingkirkan
rasa sakit hati kita untuk tetap bisa membagikan kasih Allah bagi sesama kita. Sangat sulit tentu, tetapi jika kita mau, kita pasti bisa. Marilah kita terus belajar mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Mewujudkan solidaritas kita, kasih kita bagi sesama, kepedulian kita bagi sesama kita. Kita bisa memulainya dari dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang merdeka, yang hidup di dalam hikmat Allah. Apakah kita sudah menerapkan kejujuran, rasa saling menghargai, rasa kepedulian di dalam keluarga kita? Apakah sebagai orang tua kita sudah memberikan kebebasan bagi anak-anak kita di dalam memilih, di dalam memerdekakan dirinya? Sudah kita memberikan kemerdekaan itu bagi anak-anak kita. Bukan berarti kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk, yaudah anakku merdeka, biarkan hidupnya terserah maunya sendiri. Bukan seperti itu tentu. Tentu Bapak Ibu lebih tahu daripada saya karena saya sendiri juga belum berkeluarga. Tetapi memerdekakan anak berarti bagaimana mereka bisa secara merdeka percaya kepada dirinya sendiri untuk menentukan pilihan mereka dengan Bapak Ibu yang senantiasa mendampingi mereka, menuntun mereka, oh sepertinya pilihan yang ini kurang tepat, coba kamu pertimbangkan pilihan yang ini. Bukan menjadi orang tua yang kamu harus gini, ini ya ini. Itu namanya kemerdekaan di dalam keluarga belum dinyatakan. Dalam hubungan suami istri, bagaimana kita memerdekakan pasangan kita dalam pilihannya, dalam kehidupannya. Apakah kita saling mengekang atau kita hanya merasa menang sendiri, hanya memikirkan hakku sebagai suami begini, hakku sebagai istri ya begini, pokoknya harus dipenuhi. Itu berarti kita belum bisa hidup di dalam hikmat Allah. Kita belum bisa memerdekakan keluarga kita sendiri. Marilah kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita wujudkan nilai-nilai kemerdekaan sebagai salah satu wujud dari hidup di dalam hikmat Allah. Memberikan kepedulian kita, memberikan rasa saling memiliki kita, kasih bagi keluarga kita. Kemudian kita bisa mengembangkan sayap pelayanan kita di dalam hidup berkomunitas. Bagaimana kita di dalam berkomunitas saling memerdekakan, saling mengisi, saling peduli. Dan kemudian kita menunjukkan solidaritas kita bagi bangsa dan negara kita. Inilah cara, langkah awal bagi kita dalam mewujudkan hidup di dalam hikmat Allah. Hidup mewujudkan kasih Allah, mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah bukan berarti sesuatu yang ada jauh di sana. Kerajaan Allah di dunia adalah kasih dan damai sejahtera Allah yang nyata bagi orang-orang. Kita diajak untuk mewujudkan itu, agar semua orang merasakan kasih dan kedamaian. Inilah panggilan kita sebagai umat-umat Allah. Ajakan bagi kita untuk bisa hidup di dalam hikmat Allah. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kita dalam berbagi kasih di dalam hidup di dalam hikmat Allah. Selamat berbagi kasih, selamat menyelami kehidupan di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berkeluarga kami, dalam kehidupan bermasyarakat kami Tuhan. Biarlah kami mampu mewujudkan diri sebagai umat-Mu yang hidup di dalam hikmat. Biarlah kami boleh mewujudkan kasih-Mu bagi sesama kami di dalam nilai kemerdekaan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa mengingat akan ajaran-ajaran yang Engkau berikan bagi kami. Senantiasa teringat pada kasih yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh mendengarkan sapaan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami melalui ibadah ini juga menjadi penguatan bagi panggilan kami untuk mewujudkan kasih-Mu bagi sesama kami. Menjadi sebuah jalan penerang bagi kami untuk menjadi umat-Mu yang hidup di dalam hikmat-Mu. Pada saatnya nanti Tuhan, kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing Tuhan. Biarlah semua yang kami laksanakan itu sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan tuntunan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami di dalam kehidupan kami, memampukan kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan hikmat-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita merasakan betapa anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Maka dalam ibadah kita hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan kehidupan kita dan sebagian dari rezeki kita sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam bentuk persembahan maupun hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kita landasi persembahan yang akan kita berikan dari Roma 11 ayat 33 sampai 35. Roma 11 ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan menyanyikan kidung persembahan dari Kidung Jemaat 466A ayat yang pertama. Kidung Jemaat 466A bait yang pertama. Ya Tuhan, isi hidupku.
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita nyanyikan pujian kemuliaan dari Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Tuntun aku, Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam damai sejahtera, dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal menjadikan kita mampu hidup di dalam hikmat Allah di dunia ini. Kiranya damai Tuhan melampaui kita dengan semua yang baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 412 bait yang kedua. Kidung Jemaat 412 bait yang kedua, tuntun aku Tuhan Allah.